Hai guys, hari ini saya akan observasi UMKM seblak yang lagi viral di Karawang nih. Yuk kita intip. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Putri Yuliani dari kelas MN22J Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin melakukan observasi dan sedikit mewawancarai seorang owner dari seblak Tenina. Saat ini saya lagi ada di seblak Tenina. Kalian bisa lihat suasananya cukup ramai di cuaca yang panas. Nah, ini ada untuk makan di tempatnya ya guys, ada indoor maupun outdoornya. Untuk indoornya sendiri sudah dilengkapi meja, tempat duduk, kipas angin, dan ada AC-nya loh. Ada varian banyak menu yang tersedia di seblak Tenina. Konsepnya seblak Tenina sendiri adalah prasmanan dengan topping yang cukup banyak, mulai dari sayuran, beraneka ragam kerupuk seblak, somai, telur, suki-sukian, sampai persibutan juga ada loh. Harganya sendiri dari mulai 2000-an aja ya guys. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Kuahnya juga kita bisa request mau yang original ataupun yang rasanya asam manis nih. Tergantung selera kalian aja ya. Setelah itu jangan lupa ya dicatat namanya dan requestan pedas kalian. Mau yang sedang ataupun yang pedas banget nih. Nah, setelah kita melakukan penulisan, kita langsung menuju ke kasir untuk melakukan pembayarannya. Di sini kalian bisa lihat sekilas alur proses pembuatan seblak Tenina. Ada beberapa pertanyaan, jadi teteh bisa langsung jawab aja ya. Pertama, bagaimana sih dari awal atau inspirasi awal seblak ini muncul? Tadinya kan cuma jualan nasi, terus udah sabar tiga kan, terus habis itu pas pandemi, terus aku punya ide baru tahun kemarin sebenarnya pas November kemarin itu punya ide buat, katanya sekarang mah zaman sekarang tuh anak muda nggak suka makan nasi gitu, senangannya jajanan gitu. Terus aku langsung ide seblak, nyoba pakai kompor satu, terus aku gratisin. Jadi hari pertama hari kedua itu aku gratisin, aku minta doanya aja ke teman-teman, siapa aja yang datang pokoknya aku cuma minta doa, dibayar pakai doa gitu. Terus habis itu karena rasanya enak, jadi orang ngasih harapan doa gitu di papan doa waktu itu di situ. Terus udah makin banyak yang kenal, tetangga, terus dari mulut ke mulut kayak gitu. Jadi makin. Berarti belum lama ya? 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Nah, kapan berdirinya? Tepatnya tuh kapan? Seblak Tenina itu berdiri. November tanggal 24 bulan kemarin. 2022. Iya. Kalau 2022. Nah, kalau untuk surat izin usahanya sendiri di sini udah ada nggak? Ada surat izin Nggak ada saya, ya? tapi pakai nama suami saya. Oh, pakai nama suaminya Tenina ya. Nah, sekarang kan utama di Karawang sendiri kan udah banyak banget usaha seblak dari orang-orang yang ada di Karawang. Nah, gimana sih cara ngebedain biar narik perhatian customer supaya belinya tuh bisa aja gitu. Ada nggak sih ciri khasnya sendiri yang membedain? Ada ciri khasnya, tapi aku kan suka nge-share resep gitu, nggak Iya. tahu, senang aja gitu, maksudnya berbagi resep ke teman-teman TikTok. Tapi mungkin karena aku berbagi resep itu, jadi sebenarnya jadi banyak yang terinspirasi jadi jualan gitu ya.
Makanya tadinya penonton TikTok sebenarnya udah sampai ribuan gitu karena aku berbagi resep, tapi sekarang mereka alhamdulillah udah kebantu jualan semua. Aku nggak apa-apa banget. Jadi ciri khasnya itu ada rajungan. Jadi dari pertama aku buka itu ada rajungan. Terus sama paling ada kuah asam manis. Jadi kalau di lain kuahnya tuh original, original doang ya. Lebih tepatnya itu ya kayak kuah sebelah tuh pada umumnya. Terus kalau di aku mah ada kuah asam manis. Tips-tipsnya tuh bagaimana sih proses persiapan seblak teh ini? Ada laluan prosesnya kan? Proses pembuatannya tuh gimana? Proses pembuatannya sebenarnya seblak tuh nggak ribet ya. Kalau emang asli seblak dari Bandung mah cuma kencur sama bawang putih gitu aja. Terus tipsnya itu, maksud pembedanya itu mungkin kalau di aku tuh lebih lekong kental gitu karena bumbunya banyak. Terus ada standar tertentu nggak dalam kualitas bahan dan cara memasak? Pasti banget. Jadi standarnya itu untuk satu porsi sebelah, walaupun dia belinya cuma 10.000 itu satu porsinya itu pakai 1 centong sayur ya gitu ya. Terus pedesnya juga aku nggak pakai sendok, jadi pakainya tuh centong sayur gitu ya, terasa gitu ya pedesnya ya. Terus untuk bahan bakunya semua itu harus yang berkualitas, jadi kencur juga itu nggak boleh melebihin dari beberapa jam gitu, udah nggak bisa. Jadi habis bikin lagi, harus bikin lagi, biasanya tuh kayak gitu, harus fresh gitu ya. Harus fresh ya. Terus untuk kualitas bahan-bahannya kayak kecap, saus, sama yang lain-lain, bumbu, garam, sampai itu harus merek yang sama pada setiap bahan. Nggak boleh ada yang beda. Nggak boleh ada yang beda, takutnya nanti berubah rasa. Berapa banyak variasi menu seblak yang biasanya disajikan dalam yang itu ada berapa banyak? Kalau untuk toppingnya sekitar 70-an, yang nggak terlalu banyak banget. Aku juga belum, soalnya itu belum diubah yang tray-nya, jadi nggak muat gitu ya. Sekitar 70 sampai 75 topping. Kalau untuk porsiannya itu biasanya di online ya. Jadi aku itu orderannya itu terbanyak itu di online. Jadi offline sama online itu kejar-kejaran gitu. Kalau yang pada mati kan bisa di GrabFood, GoFood atau Shopee kayak gitu. Porsinya kurang lebih ada 20 sampai 25 varian kayaknya. 20 sampai 25 varian. Oh iya, kalau misalkan aku tuh ngeliat di Shopee Food yang online itu lebih banyak tuh yang pakai menu ya. Iya. Kalau di sini kan prasmanan kita Prasmanan, iya. di online foodnya tuh pakai Iya, pakai. sebelah ini, sebelah ceker kayak gitu. Nah, terus apakah ada menu seblak yang menjadi spesialisasi atau favorit pelanggan? Kayak lebih banyak Yang paling best sellernya itu di sebelah spesial komplit. spesial komplit, jadi seblak itu ada semua. Hampir ada semua. Nah, berapa banyak porsi yang dijual setiap hari? Sampai berapa banyak porsi gitu? Kalau 500 porsi mah lebih kayaknya. Nah, aku tapi nggak pernah ngitungin, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Nyampe lah ya sehari itu 500 porsi. Iya, Ini lebih. udah sampai online. Nah, berapa biaya bulan bahan baku per bulannya yang dikeluarkan untuk proses produksi seblak? Untuk pengeluaran itu karena kan nggak sama ya setiap harinya ya, karena soalnya biasanya misalnya ceker aku langsung nyetok banyak, belinya 2 hari sekali gitu ya. Paling kurang lebih untuk pengeluaran setiap harinya tuh di kisaran 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta. Untuk modal awalnya sendiri, apa ya, masih dari seblak itu modal basi awalnya Kurang lebih 1,5 juta, karena mungkin aku meja sama kompornya udah ada gitu ya kan, bekas yang dulu. Jadi itu tuh kebanyakan beli di stok kerupuknya, biar nggak belinya nyicil ke sedikit-sedikit gitu, aku beli yang sebal-sebal gitu. Kurang lebih 1,5 juta. lalu menu-menu seblaknya aja ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi saya, bagaimana pimpinan menentukan harga perjalanan seblak dan apakah ada paket khusus yang ditawarkan? Kalau paket khusus yang ditawarkan sih nggak ada ya, nggak ada yang
paket khususnya. Paling untuk topping itu biasanya kalau seblak prasmanan itu kan ikutin pasaran ya. Jadi di pasaran rata-rata di Karawang itu kayak misalnya contoh telur 3.000 kan udah pasaran kayak gitu ya. Kalau untuk bumbunya itu gratis. Kalau untuk yang original, tapi kalau untuk yang asam manis ada tambahan biaya 2.000. Berarti untuk rata-rata topping 3.000 2.000 lah. 2.000, 1.000 sampai 3.000 lagi. 1.000 sampai 3.000. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, Teh. Bagaimana Teteh sendiri memperhitungkan laba dan berapa perkiraan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya? Setiap harinya enggak sih? Oh, boleh setiap harinya. Kalau setiap bulannya jauh-jauh ya. Setiap bulannya aku nggak terlalu notal ya, karena biasanya dia nggak sepenuh tuh yang kasirnya gitu ya. Kalau untuk penutupan bulan gitu, setiap harinya itu sekitar 12 jutaan nanti kalau gitu. Malam itu apa sih? Apanya teh? Ini perolehan pendapatan. Ya kurang lebih segitu. Kalau seblak prasmanan itu kan emang yang keuntungan itu dari topping ya. Topping itu kita sebenarnya, kalau saran saya untuk seblak prasmanan itu topping minimal itu kita harus mendapatkan keuntungan itu 500 rupiah sampai 1.000, sampai bisa ada yang lebih lah ya gitu. Kalau untuk di bawah 500 rupiah itu agak susah soalnya untuk dapetin keuntungan, karena kan bumbunya gratis gitu ya. Jadi keuntungan dari per topping itu sekitar 500 sampai 1.000. Apakah sejauh ini sebelah temennya sudah memiliki cabang? Belum ada rencana. Belum ada rencana Belum sama ada. sekali. Tapi kedepannya ada nggak buat Ya, cabang baru? mudah-mudahan insya Allah, minta doanya aja. Soalnya udah pernah ngerasain buka cabang itu, kalau kita belum punya sistem tuh agak susah gitu ya. Kita harus ke sana, nungguin di sana, nungguin di sini gitu. Agak susah karena aku punya anak kecil ya, jadi belum ada rencana. Terus ada juga buat orang percaya buat jaga. Nah, benar, harus begitu. Nah, sekarang udah berapa pegawai sih yang 13. Sebenarnya kalau yang sebelahnya mah 10. Jadi yang 3 orang itu di belakang ngurusin yang nasi. Jadi nasi tetap ada. Oh, nasi tetap jalan ya? Tetap jalan. Yang ngelola keuangannya itu suami. Jadi nggak masuk, uangnya nggak masuk di sebelah. Jadi ada kasirnya sendiri. Jadi totalnya 13 pegawai tetap. Sistem gajinya sendiri pegawai tetap di gaji bulanan atau hari Bulanan. bulanan juga. Nah, di sini ada pertanyaan, Teteh, bagaimana sih cara Teteh memasarkan seblak prasmanan kepada calon pelanggan? Apa aja yang Teteh gunain, media apa aja? Aku nggak pernah aktif di IG karena di HP aku udah nggak ada IG yang sudah Vietnam, soalnya aku belum bisa. Jadi aku benar-benar aktifnya itu di TikTok aja. TikTok sama paling juga ini ya, WhatsApp, dia Shopee Food kayak gitu ya. Nah iya, Shopee Food aja atau di GrabFood, GoFood sama Shopee. 3 media Iya. itu. Kalau untuk pemasarannya di TikTok aja, di konten, gitu sebenarnya ramenya nggak tahu. Ramenya Teteh juga sering lakuin live ya Kak? Iya, malah Biasanya kalau live kayak gitu, Teteh ngasih ini nggak sih kayak diskon-diskon kayak gimana gitu biar makin menarik perhatian. enggak sih. Kalau sebenarnya kalau di TikTok itu kita mungkin karena aku udah followers udah lumayan ya, sebenarnya masih jauh banget sih kalau sama seblak yang lain. Aku baru sedikit banget, sekitar 90.000 followersnya. Itu lumayan lah. Kalau misalnya live itu banyak yang nanya alamatnya di mana gitu aja, kita kasih tahu aja di Maps ada namanya sebelah Pekina. Gitu itu kebanyakan orang tuh yang jauh-jauh juga langsung OTW kalau penasaran. Iya, banyak kalau misalkan udah ke mulut-mulut gampang Iya. sebenarnya juga sih kan. Nah, di sini ada ini tantangan utama yang pernah dihadapi sebelah Femina dan bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut. Tantangan yang mungkin menurut Femina ini susah kan cara mengatasi apalagi misalnya di wilayah sebelah ini.
awal sih pernah ngerasa minus gitu. Aku pikir dari mana minusnya gitu, karena aku ngeliat di topping itu juga udah ngikutin pasaran. Ternyata karena yang kuah asam manis itu aku gratisin gitu. Jadi original gratis, asam manis gratis. Ternyata aku pertimbangin dari pembelanjaan pasti, saus kayak gitu kan. Kalau asam manis ada tambahan saus sama kecap ya, ternyata karena itu gitu. Jadi minus sampai berapa lama. Terus pernah ada pegawai yang gak jujur gitu, ya kayak gitu biasanya mah tantangannya tuh apa, jadi emang harus rapi sih untuk penghitungannya kayak gitu. Kita cara nanggepinnya kayak gitu, terutama ke pegawainya kayak gitu. Aku orangnya nggak tegaan ya, aku nggak bisa gitu langsung ngeluarin, padahal yang lain udah tahu kalau dia nggak jujur. Jadi biasanya aku nyuruh suami kayak gitu. Jadi suami temin aja yang turun tangan ya. Oke, apa rencana untuk masa depan sebagai Pastinya aku sebenarnya mah pengennya tuh punya satu tapi yang besar gitu perlengkapan. Jadi orang ini benar-benar nyaman makan sebelah di aku gitu. Jadi pengennya punya resto tuh yang satu tapi yang besar gitu. Jadi ya semoga bisa jadi apa ya, maksudnya tongkrongannya anak Karawang lah di sini gitu. punya resto Nah, besar ya. resto. Oke, kita itu aja pertanyaan dari aku tadi. Kemudian ke para penonton yang ada aku ini, kita itu tempatnya di mana sih sebenarnya, biar mereka tuh bisa tahu nih Teh sebenarnya di sini. Oh ya, buat teman-teman yang mau ke sebelah Penina yang mau mampir, aku lokasinya itu ada di Perumnas Teluk Jambe, Blok LA nomor 3, Karawang Barat. Tepatnya di rukonya itu di belakang di sana, depan PK Safa Marwah. Bisa ke Maps aja, namanya sebelah Penina. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama.